Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait dengan tugas pengganti ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah psikologi agama, di mana tugas yang diberikan adalah merancang ataupun membuat bimbingan spiritual. Nah, berdasarkan hasil daripada diskusi dari kelompok kami mengambil salah satu bimbingan spiritual, yaitu kami beri nama Langkah Hidayah, di mana bimbingan spiritual ini adalah pendekatan bertahap yang dirancang untuk membantu individu menemukan ketenangan, arah hidup, dan penguatan nilai-nilai keimanan. Pun langkah-langkah yang dilakukan ataupun cara-cara ataupun proses dalam menjalankan bimbingan ini. Yang pertama yaitu tahap awal, yaitu persiapan. Sebelum mulai bimbingan spiritual, penting untuk memahami peran masing-masing. Jadi intinya tentukan siapa yang akan menjadi pembimbing dan lakukan pendekatan awal, di mana kita membangun rasa percaya dengan memberikan sapaan yang ramah dan penuh empati. Di sini pembimbing harus memastikan bahwa klien yang merasa aman, yaitu untuk masuk pada identifikasi akar permasalahan yang dialami oleh seorang klien tersebut. Nah, setelah klien merasa aman, maka ajukan pertanyaan terbuka yang membantu mereka mengungkapkan apa sebenarnya permasalahan yang sedang mereka. Tahap yang keempat yaitu masuk pada pemberian bimbingan. Nah, di sini pembimbing memberikan pencerahan menggunakan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang relevan untuk menenangkan hati. Tahap yang kelima yaitu memberikan praktik langsung. Artinya, dalam sesi ini pembimbing memberikan praktik langsung kepada klien, baik itu zikir, doa, ataupun lain-lainnya. Dan kemudian yang tahap yang keenam yaitu masuk pada tahap evaluasi dan pemantauan. Nah, setelah praktek tadi, pembimbing menanyakan perasaan murid untuk mengetahui apakah ada perubahan ataupun ketenangan yang dirasakan. Nah, di sini klien juga diberikan tugas spiritual sederhana seperti sering membaca zikir, membaca doa, membaca Al-Quran, dan lain-lain sebagainya. Dan kemudian tahap yang terakhir yaitu memberikan motivasi ataupun nasihat-nasihat terkait dengan masalah yang dihadapi. Nah, di sini Assalamualaikum. Selamat pagi, di sini nama saya Nur Dahlia sebagai pembimbing atau konselor. Sebelum kita mulai, bolehkah saya tahu nama Anda siapa? Perkenalkan, nama saya Elsa Zaskia Putri. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya merasa tertekan, Bu. Hidup saya seperti berantakan. Saya sangat memahami perasaan saudari Elsa. Terkadang kita merasa berat, tetapi yakinlah setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Coba ceritakan lebih detail apa yang membuat saudari Elsa merasa seperti ini. Saya merasa terlalu banyak beban, baik di pekerjaan maupun di rumah saya. Ingin semuanya saya sempurnakan, tapi selalu ada yang salah. Sepertinya saudari Elsa merasa terlalu banyak tuntutan ya. Apakah ini membuat saudari Elsa sulit untuk beribadah dan merasa jauh dari Allah? Iya, Bu, jujur saya jarang sholat, tetapi waktu kadang malah lupa karena sibuk.
Saya mengerti mungkin akan masalah dari saudari Elsa, yaitu kurang merenung dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jika kita coba bersama untuk memperbaiki ini sedikit demi sedikit? Tahukah saudari Elsa, Allah itu tidak membebani kita dari yang kita mampu. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 disebutkan, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Apa yang kamu alami ini itu adalah ujian, dan setiap ujian itu memiliki hikmah tersendiri. Tapi saya merasa sulit bangkit. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saudari Elsa mulai bisa dari melakukan hal kecil seperti sholatlah tepat waktu, dan kemudian tambahkan zikir sederhana setiap sholat, dan seperti membaca hasbunallahu la ilaha illa huwa. Sekarang bisa kita coba ya doa itu atau zikir itu. Setelah saya coba, saudari Elsa bisa mempraktikannya, yaitu hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa alaihi rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Setelah saudari Elsa membaca zikir itu, bagaimana rasanya? Saya merasa tenang. Alhamdulillah, lakukan ini setiap pagi dan sore, sedikit demi sedikit. Insya Allah pasti saudari Elsa akan merasa lebih dekat dengan Allah. Jadi bagaimana menurutmu langkah pertama yang bisa saudari Elsa ambil? Mungkin saya akan mulai dengan sholat tepat waktu dan zikir setiap pagi. Itu bagus sekali. Allah selalu mendengar dan melihat usaha saudari Elsa, jadi jangan merasa sendiri. Jika kamu merasa kesulitan, kabari saya dan kita bisa bicara lagi. Yang terpenting adalah konsistensi dan keikhlasan dalam beribadah. Terima kasih banyak Bu, saya merasa lebih ringan sekarang. Sama-sama saudari Elsa, semoga saudari Elsa selalu diberikan kekuatan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa Allah itu senantiasa meridhoi hambanya yang berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Sama.